Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Bonita, NPM 1006003170032. Saya di sini akan membuat video presentasi sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester Teknologi Kosmetika. Selamat menyaksikan. Nah, pada video presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai evaluasi kosmetika, di mana terdiri dari cosmetic testing and stability testing of cosmetic. Ada pula microbiology on cosmetic and microbiology testing. Lalu yang kedua ada kosmetika dekoratif, yang akan dijelaskan itu mengenai definisi dan tujuan kosmetika dekoratif. Adapun penjelasan mengenai kosmetika dekoratif pada kuku. Lalu yang ketiga itu ada deodoran dan antiperspiran, di mana akan dijelaskan mengenai perbedaan kelenjar ekrin dan apokrin. Ada pula mekanisme yang terjadi saat keringat berbau menjadi tidak sedap, dan juga mekanisme ketersediaan deodoran dan antiperspiran. Jadi nanti dilihat apa perbedaannya deodoran dan antiperspiran ini. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai cosmetic testing atau pengujian terhadap kosmetik. Yang pertama adalah stability testing of cosmetic atau uji stabilitas terhadap kosmetik yang dilakukan terhadap substance atau bahan kosmetik sebelum diformulasikan, serta produk kosmetik yang telah jadi. Cosmetic substance testing atau uji bahan kosmetik ini merupakan pengujian terhadap bahan-bahan yang digunakan dalam kosmetik sebelum menjadi sediaan yang siap pakai. Apakah bahan tersebut sudah memenuhi standar mutu atau keamanan, dan apakah layak untuk dijadikan sediaan kosmetika. Adapun cosmetic product testing, di mana kosmetik ini jadi produk kosmetik yang telah jadi ini diuji lagi secara fisika, kimia, dan biologi, apakah terjadi perubahan fisik atau pH-nya secara kimia, lalu adakah reaksi kimia antar bahan yang digunakan, dan secara biologinya itu adakah cemaran mikroba terhadap produk kosmetik yang telah jadi ini. Selain itu, pengujian ini juga mencakup kemasan akhir yang akan dipasarkan. Jadi kan nanti setelah produk kosmetik ini jadi itu nanti dikemas. Nah, setelah dikemas nanti kemasannya pun diuji apakah layak digunakan dan dapat menjaga produk sampai ke tangan konsumen atau tidak. Yang kedua ada preclinical testing atau uji praklinik. Seperti yang kita ketahui, uji praklinik adalah pengujian sebelum kosmetika ini dipasarkan, yaitu pengujian terhadap animal testing atau non-animal testing. Jadi uji praklinik ini digunakan untuk mengecek apakah nanti bahan tersebut tidak membahayakan untuk dipakai di manusia atau tidak. Jadi sebelum menuju clinical testing yang dilakukan pada manusia, dilakukan dulu terhadap praklinik, jadi terhadap hewan atau non hewan. Jadi karena banyaknya pecinta hewan yang tidak setuju mengenai adanya animal testing ini, maka sekarang sekarang lebih banyak adanya non animal testing, jadi secara in vitro gitu. Apabila animal testing ini kan in vivo, nah non animal testing ini secara in vitro, jadi disesuaikan kondisinya seperti di dalam tubuh atau di bagian tertentu dalam tubuh kita yang dapat mewakili untuk pengujian secara nyata. Adapun clinical testing yaitu uji klinik yang dilakukan terhadap manusia yang menjadi subjeknya. Jadi pengujian dilakukan berdasarkan kode etik yang berlaku tentu saja, karena ini melibatkan langsung ke manusia gitu. Dalam pengujian bioekivalensi obat pun ini dilakukan terhadap relawan yang berdasarkan kode etik, dan evaluasi kosmetika juga sama. Jadi pengujian klinik ini ada aturan khususnya yang mengatur bagaimana sukarelawan diperlakukan, apa saja hak sukarelawan dan kewajibannya sebagai sukarelawan untuk pengujian klinik ini. Biasanya kesepakatan ini tertulis dilakukan untuk menjamin keamanan para subjek uji atau sukarelawan. Adapun yang keempat ada protokol uji keamanan, di mana ada irritation testing, sensitization testing, phototoxicity testing, photoallergenicity. Lalu ada safety in use testing, systemic exposure, dan microbial testing. Irritation testing atau uji iritasi nantinya untuk melihat apakah si bahan ini dapat menyebabkan iritasi pada kulit atau pada bagian-bagian lain dalam tubuh manusia yang akan diaplikasikan ke kosmetika tersebut atau tidak. Lalu ada sensitization testing atau uji sensitivitas. Jadi ada beberapa individu yang misalnya sensitif, nah itu dapat dibuat seperti peringatannya gitu. Lalu ada phototoxicity testing atau uji fototoksisitas, dan yang keempat ada uji alergensi atau uji fotosensitisasi. Lalu yang safety in use testing atau uji keamanan dalam penggunaan. Lalu yang keenam ada systemic exposure atau paparan secara sistemik, dan microbial testing
testing atau uji secara mikrobiologi untuk melihat efektivitas dari pengawet yang digunakan dalam kosmetik. Lalu yang kelima ada defining the product claim, yang termasuk itu testing claim, packaging, and label. Jadi maksudnya adalah penjelasan mengenai klaim atas produk kosmetik. Ini biasanya dilakukan oleh industri-industri yang baru membuat kosmetik tersebut, jadi harus ada klaimnya. Jadi dalam packaging dan label tidak boleh plagiarism dan harus merupakan inovasi dari perusahaan tersebut seperti itu, dan kreatif, dan tentu saja harus kreatif. Adapun yang keenam ada product testing programs atau uji untuk kosmetikal, di mana sediaan mengandung zat aktif tertentu untuk memberikan efek tertentu, sehingga biasanya sediaan kosmetikal ini diformulasikan secara khusus dengan sistem pengantaran tertentu agar efek yang diberikan menjadi maksimal. Contohnya adalah produk skincare, anti-aging, whitening, atau lain-lain. Ini ada beberapa aspek, yaitu evaluation of a new delivery system, ada pun clinical testing of a new delivery system, dan safety testing of a new delivery system. Jadi terhadap sistem pengantaran baru ini dilakukan evaluasi, ada pun juga uji kliniknya dan uji keamanannya. Yang ketujuh, post marketing surveillance atau merupakan uji market atau pengawasan terhadap produk kosmetik yang telah dipasarkan. Lalu yang kedua adalah microbiology testing atau pengujian terhadap mikrobiologi, yang dimulai dengan beberapa metode untuk menguji efektivitas zat pengawet yang digunakan di dalam kosmetika agar apakah terlihat kerjanya efektif atau tidak dalam mencegah mikrobiologi di dalam kosmetik. Adapun test for factors affecting preservative efficacy atau pengujian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas zat pengawet yang digunakan. Lalu ada general consideration for formulating preservative products atau pertimbangan dalam penggunaan pengawet dalam sediaan yang sesuai kebutuhan gitu. Lalu ada juga microbial content test. Jadi sudah jelas ini maksudnya adalah untuk melihat apakah ada cemaran mikroba terhadap yang terdapat pada kosmetika yang telah dibuat atau tidak. Adapun microbiology on cosmetic atau mikrobiologi yang biasa terdapat dalam kosmetik. Ada Enterobacter SPP, ada Klebsiella SPP, Serratia SPP, Pseudomonas SPP. Jadi mikrobiologi pada sediaan kosmetik ini umumnya adalah bakteri, karena bakteri merupakan mikrobiologi yang paling banyak terdapat pada tangan, yang merupakan media yang menjadi yang pertama kontak dengan kosmetika tersebut selama penggunaan begitu. Jadi untuk melihat apakah untuk mencegah mikrobiologi tersebut ada dalam kosmetik, maka ditambahkanlah itu tadi zat pengawet ke dalamnya. Nah, yang diuji juga efektivitasnya apakah benar-benar efektif mencegah mikrobiologi yang terdapat yang nantinya mungkin akan mengkontaminasi atau tidak, seperti itu. Yang akan dijelaskan yaitu mengenai kosmetika dekoratif atau make up. Jadi kosmetika dekoratif atau make up ini adalah kosmetik yang digunakan untuk memberikan penampilan yang lebih baik, lebih menarik, dan dapat menimbulkan self confidence yang baik untuk kesehatan mental. Jadi kosmetika dekoratif ini sebisa mungkin dibuat menarik karena tujuannya pun untuk memberikan penampilan yang lebih menarik. Jadi dengan memberikan penampilan yang lebih menarik, maka timbullah rasa percaya diri dalam manusia yang menggunakannya itu, terutama dalam kosmetika dekoratif ini lebih seringnya digunakan oleh perempuan. Jadi ini tuh baik juga untuk kesehatan mental gitu. Lalu pada kosmetika dekoratif juga peranan warna dan wangi ini sangatlah besar, karena syarat kosmetika dekoratif sendiri itu adalah memberikan warna yang menarik, bau yang harum, dan tidak mengganggu kulit. Jadi untuk pada kosmetika dekoratif itu sebisa mungkin warna yang digunakan adalah warna-warna yang menarik agar menarik itu untuk digunakannya. Misalnya untuk lipstick, warna-warna yang paling sering digunakan itu adalah warna pink, merah, orange, dan coklat misalnya. Nah, kan jarang sekali ada lipstick yang berwarna hijau terang atau yang warna-warna yang tidak menarik untuk digunakan pada bibir gitu. Jadi kecuali untuk penggunaan untuk karya seni seperti pada seniman-seniman seperti itu, biasanya warna-warna lipstick
itu sudah biasa gitu. Namun untuk sehari-hari maka warna-warna yang digunakan itu haruslah yang menarik bagi para penggunanya gitu, dan diusahakan baunya itu yang harum agar pengguna yang menggunakan kosmetika itu tertarik untuk menggunakannya terus gitu. Jadi tidak mengganggu gitu, dan sebisa mungkin tidak mengganggu kulit atau merusak kulit. Nah, makanya tadi dilakukan berbagai evaluasi apakah bahan tersebut aman atau tidak digunakan untuk menjadi kosmetik. Nah, karena saat digunakan itu tidak untuk mengganggu kulit, karena apabila mengganggu kan nantinya jadi kulitnya rusak gitu. Nah, maka dari itu syaratnya harus memenuhi uji-uji yang tadi disebutkan sebelum dipasarkan. Adapun tujuan kosmetika dekoratif ini adalah untuk memperbaiki penampilan dari luar, ada untuk memberikan warna-warna untuk mempercantik, lalu menyeimbangkan warna kulit. Jadi ketika untuk menyeimbangkan warna kulit itu, misalnya wajah kita yang sering terpapar sinar matahari kan tentu saja akan lebih menggelap gitu. Nah, untuk menyeimbangkannya untuk menyeimbangkannya dengan leher misalnya, jadi digunakan seperti foundation seperti itu untuk agar warna kulitnya itu rata gitu, dan menyembunyikan ketidaksempurnaan misalnya pada orang-orang yang kulitnya berjerawat atau bermasalah kulit yang lain itu dapat disembunyikan oleh kosmetika dekoratif ini, karena digunakannya karena hanya di permukaan gitu. Jadi dan syarat terpenting pada kosmetika dekoratif ini adalah tidak boleh menembus ke dalam kulit, karena kegunaannya hanya untuk pada permukaan kulit saja. Lalu yang terakhir ada melindungi kulit. Nah, ini seperti foundation juga seperti itu. Jadi untuk melindungi kulit dari bahaya polusi di luar sana, maka digunakan kosmetika dekoratif untuk melindunginya. Yang selanjutnya adalah apa saja yang termasuk dalam kosmetika dekoratif. Yang pertama itu ada kosmetika dekoratif untuk rambut, misalnya seperti pewarna rambut, permanent waving, pelurus rambut, dan untuk gaya rambut. Nah, ini pewarna rambut ini biasanya terdiri dari dua, yaitu dyes and pigment, di mana dyes itu merupakan pewarna tambahan yang terlarut ke dalam mediumnya atau rambut, sementara pigment tidak terlarut ke dalam mediumnya atau rambut yang sebagai mediumnya. Lalu ada kosmetika untuk wajah, itu seperti foundation, powder, blusher, atau highlighter. Nah, di sini biasanya itu untuk menutupi atau mengcoverage wajah dari misalnya dari ada jerawat yang seperti itu, lalu nanti bisa ditimpa oleh foundation dan bedak dan lain-lainnya. Lalu ada kosmetika untuk wajah, misalnya seperti eyeliner, maskara, eyeshadow, eyebrow, dan contact lens. Dan ada pun kosmetika dekoratif untuk bibir, itu ada lipstick, lip cream, lip balm, lip gloss, dan lip liner. Yang terakhir ada kosmetika dekoratif untuk kuku, di mana terdiri dari pewarna kuku, pengeras kuku, kuku palsu, lalu ada pembersih pewarna kuku, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada kosmetika untuk kuku. Nah, sebelum menjelaskan ada apa saja yang termasuk dalam kosmetika kuku ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi kuku, di mana kuku merupakan lapisan keratin yang keras yang sedikit cembung jika dilihat secara membujur maupun melintang. Kuku menancap pada jaringan lunak yang dipisahkan oleh perineum groups, proximal, lateral, dan distal. Adapun bagian-bagian kuku ini ada yang disebut dengan nail plate atau kuku yang menempel pada kulit. Lalu juga ada nail bed. Nail bed ini merupakan tempat nail plate menempel. Lalu ada yang disebut dengan cuticula. Cuticula ini merupakan lapisan tanduk transparan yang melekat pada permukaan kuku dan bertindak sebagai penutup antara lapisan kuku dan lapisan kuku proksimal. Ada juga yang disebut dengan lunula. Lunula ini merupakan garis seperti bulan setengah yang terdapat pada bagian bawah kuku. Biasanya pada orang dewasa, lunula terlihat pada kuku ibu jari, tangan, dan kaki. Lunula ini menghubungkan lipatan kuku dengan matriks bagian bawah di mana kuku mulai tumbuh. Dan ada bagian-bagian kuku lainnya yang menjadi pelengkap kuku manusia. Lalu kita akan melihat apa saja yang termasuk ke dalam kosmetika kuku.
yaitu ada nail polish atau pewarna kuku, nail hardener atau pengeras kuku, lalu ada nail extension atau kuku sambung, cuticle remover atau penghilang kutikula, lalu ada nail polish remover atau pembersih pewarna kuku, dan artificial nails atau kuku buatan. Yang pertama ada nail polish. Nail polish merupakan atau pewarna kuku ini merupakan bahan yang biasanya digunakan untuk mempercantik kuku. Jadi seperti yang disebutkan di sini itu pewarna. Jadi untuk mewarnai kuku yang terlihat biasa ini jadi lebih cantik gitu, ditambahkan dengan warna-warna yang terang atau yang gelap pun bisa jadi. Kemudian bahan-bahan dari nail polish ini biasanya mengandung dari 6 bahan primer, di mana ada resin, pelarut, plasticizer, pewarna, agen thixotropik, dan penstabil warna. Nah, lalu yang kedua ada nail hardener atau pengeras kuku. Ini biasanya ada yang berwarna seperti yang ini berwarna pink, atau juga ada yang hanya bening saja gitu. Tujuannya hanya untuk mengeraskan kuku dan untuk memperkuat kuku gitu. Lalu ada juga yang dinamakan dengan nail extension atau kuku sambung. Kuku sambung ini merupakan kuku yang buat untuk menambah kuku alami kita agar menjadi lebih bagus gitu. Nah, biasanya seperti ini prosesnya. Lalu yang keempat ada cuticle remover atau penghilang kutikula. Jadi, seperti yang terlihat di sini. Jadi bahannya ini aplikasikan ke bagian kuku samping di sebelah sini, lalu nanti saat dibuka, jadi si kutikulanya ini dihilangkan gitu, jadi tidak ada penghalang atau lapisan tanduk yang berada di sini. Adapun juga nail polish remover atau pembersih pewarna kuku. Ini biasanya digunakan bersamaan dengan nail polish, jadi ketika pewarna kukunya akan dibersihkan menggunakan nail polish remover ini. Lalu yang kelima ada artificial nails atau kuku buatan. Nah, biasanya buatan ini ada yang secara permanen ditanam langsung pada kukunya atau ada pula yang hanya ditempel gitu, hanya berbentuk seperti akrilik yang ditempel pada bagian kuku yang tidak sempurna. Atau ada pula, ini merupakan kukunya itu ditanam langsung pada jadi kuku aslinya dibuka, atau misalnya untuk orang-orang yang kukunya hilang atau rusak karena kecelakaan atau apapun itu, dan nanti bisa digantikan oleh kuku-kuku yang buatan seperti ini. Jadi dibuatkan seperti lapisan kuku asli kita, namun lebih lentur kalau tidak salah seperti itu. Tapi bisa juga dibuat menjadi keras agar permukaan kukunya kuat. Kemudian ada deodoran dan antiperspiran. Nah, sebelum menjelaskan apa perbedaan deodoran dan antiperspiran dan bagaimana mekanismenya, kita akan lihat dulu apa itu keringat. Jadi, keringat merupakan cairan hasil metabolisme yang disekresikan melalui kelenjar keringat yang terletak di dermis. Cairan keringat biasanya terdiri dari campuran air, garam, urea, vitamin, asam amino, dan glukosa. Adapun keringat yang mengandung lemak juga. Keringat biasanya keluar setelah kita beraktivitas yang menguras tenaga, kepanasan, atau dalam keadaan emosional seperti marah, cemas, gelisah, dan stres. Hal ini terjadi karena tubuh berupaya menjaga suhu tubuh tetap dalam keadaan normal. Nah, meskipun keringat terkadang mengganggu karena baunya yang tidak sedap, namun ternyata berkeringat dapat memberikan manfaat bagi tubuh kita. Justru ketika kita tidak berkeringat secara normal, maka merupakan pertanda bahwa ada kemungkinan tubuh kita sedang bermasalah. Jadi manfaat apa saja dari keringat ini ada. Yang pertama ada memperlancar proses metabolisme di dalam tubuh. Lalu yang kedua ada membuang racun dan mikroba sehingga melindungi tubuh dari risiko penyakit. Yang ketiga ada memperlancar sirkulasi darah. Yang keempat ada mengontrol suhu tubuh. Kelima ada membakar kalori di dalam tubuh. Dan yang keenam ada mengatasi penyakit ringan seperti demam. Jadi ketika kita demam, dengan keluarnya keringat menandakan bahwa demam kita perlahan mulai mereda. Kelenjar keringat atau sudoriveus adalah salah satu kelenjar di tubuh manusia yang jumlahnya melimpah. Letaknya hampir tersebar di seluruh bagian tubuh, khususnya area telapak tangan, telapak kaki, dahi, ketiak, dan kulit kepala.
Ada dua jenis kelenjar keringat yang dimiliki oleh manusia, yaitu kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Kelenjar ekrin ini sifatnya lebih encer, ringan, dan tidak berbau. Sementara kelenjar apokrin teksturnya lebih pekat dan memberikan aroma yang menyengat. Nah, nanti akan dijelaskan mengenai bagaimana mekanisme yang membuat aroma keringat dari kelenjar apokrin ini menjadi penyengat. Jadi kelenjar ekrin ini berfungsi untuk menghasilkan keringat yang tekstur dan sifatnya tadi yang lebih encer, ringan, dan tidak berbau. Karena saluran kelenjar keringat yang satu ini biasanya terhubung secara langsung pada permukaan kulit. Kelenjar ini biasanya terletak paling banyak di bagian telapak tangan dan telapak kaki serta bisa ditemukan di dagu. Dan kelenjar ekrin pertama kali muncul pada fetus berusia 3,5 bulan. Pada usia fetus 7 bulan, kelenjar ekrin di aksila akan mulai terbentuk dan beberapa minggu kemudian terbentuk di tempat lain, hampir di seluruh tubuh. Jadi kelenjar ekrin ini memang sudah terbentuk ketika kita masih bayi. Nah, sementara kelenjar apokrin merupakan kelenjar keringat yang belum berkembang pada masa anak. Jadi belum terbentuk pada masa anak, namun terbentuk ketika setelah pubertas. Jadi fungsi kelenjar ini dihubungkan dengan perubahan hormonal yang terjadi saat pubertas. Aktivitas kelenjar apokrin dapat dipengaruhi oleh hormon androgen dan tingginya aktivitas testosteron 5-alfa reduktase yang akan merangsang sekresi produk kelenjar apokrin. Kelenjar keringat ini bisa ditemukan pada beberapa bagian tubuh, terutama yang memiliki folikel rambut. Jadi karena kelenjar apokrin ini letaknya dekat dengan biasanya menempel pada folikel rambut, jadi biasanya terdapat pada bagian-bagian tubuh yang berambut, misalnya seperti ketiak, kulit kepala, paha, dan selangkangan. Kelenjar keringat apokrin ini memproduksi keringat yang teksturnya lebih pekat serta beraroma lebih menyengat, karena mengandung lemak di dalamnya. Namun bukan lemak tersebut yang menyebabkan bau terhadap keringat, namun nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Kelenjar inilah yang biasanya menyebabkan bau badan. Namun ada juga kasus-kasus yang terjadi ketika kelenjar ekrin dapat menghasilkan bau. Nah, ini biasanya terjadi pada orang-orang yang memiliki kelainan pada kelenjar keringatnya. Nah, tadi sudah disinggung ada kelenjar keringat yang menyebabkan bau itu berasal dari kelenjar apokrin. Nah, mengapa keringat tersebut menjadi berbau tidak sedap, sementara sebenarnya lemak yang terdapat pada kelenjar keringat apokrin ini tidak menyebabkan bau sebenarnya. Namun, jadi ketika berkeringat, dinding kelenjar apokrin mengecil, memungkinkan cairan untuk mengalir melalui folikel rambut. Keringat yang terdiri atas lemak yang pada saat itu sebenarnya tidak berbau, akhirnya terdorong ke permukaan kulit. Nah, pada permukaan kulit ini, bakteri lantas mulai melahap protein dan asam lemak dalam keringat, dan baunya itu dihasilkan dari penguraian substansi yang dilakukan oleh bakteri. Jadi saat keringat dari kelenjar apokrin ini keluar, nanti si keringatnya ini akan dimakan oleh bakteri. Jadi bakteri ini akan mengubah asam lemaknya di dalam kelenjar apokrin ini menjadi substansi yang jadi diuraikan gitu. Jadi asam amino dan lemaknya itu diuraikan oleh bakteri, dan itulah yang menyebabkan jadi hasil penguraian itulah yang menyebabkan bau yang menyebabkan bau badan gitu. Jadi sebenarnya bukan karena keringatnya yang bau, namun karena adanya bakteri di situ. Apabila tidak, mungkin saja tidak akan berbau. Nah, selanjutnya langsung masuk ke pembahasan intinya, itu sebenarnya apa itu perbedaan deodoran dengan antiperspiran. Nah, seperti yang dijelaskan secara singkat pada slide ini, jadi deodoran itu untuk mencegah adanya bau dari keringat, sementara antiperspiran adalah untuk mencegah keringat keluar. Jadi deodoran ini sebenarnya masih memunculkan keringat, jadi keringatnya masih tetap bisa muncul, namun sebisa mungkin tidak akan berbau ketika menggunakan deodoran ini. Sementara untuk antiperspiran itu keringatnya itu disumbat gitu, jadi tidak akan keluar keringat dari tubuhnya ketika menggunakan antiperspiran. Bagaimana mekanismenya pada slide selanjutnya. Nah, deodoran merupakan seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, deodoran ini hanya mencegah bau terhadap keringat yang timbul. Nah, bagaimana mekanismenya? Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, ketika kelenjar apokrin itu mengeluarkan keringat dan bakteri melahapnya, nah bakteri-bakteri ini kan akan menguraikan asam aminonya menjadi
asam lemak yang menguap dan yang menyebabkan bau badan tersebut. Nah, jadi ketika bakterinya ini melahap itu, nah ketika menggunakan deodoran, ini deodorannya akan mematikan bakteri yang sedang menguraikan komponen-komponen dari keringat tersebut. Jadi deodoran ini bekerja untuk membunuh bakteri penyebab bau pada keringat. Sementara untuk antiperspiran ini seperti yang saya sebutkan tadi secara singkatnya itu, antiperspiran ini mencegah timbulnya keringat dari dalam tubuh. Bagaimana mekanismenya? Jadi ketika antiperspiran ini diaplikasikan, mereka akan terlarut pada keringat dan kemudian membentuk gel pada bagian atas pori-pori. Jadi bahannya ini bisa membentuk gel pada bagian atasnya, jadi pada bagian pori-porinya ini menyumbat keringat untuk keluar. Nah, lalu gel merilis dan pada permukaan kulit dan mencegah keringat keluar. Nah, karena gel ini menutupi pori-porinya, maka keringatnya tidak akan muncul dari kelenjar apokrin tersebut. Nah, di sini di bagian sini tuh disumbat gitu. Nah, jadi kelenjar apokrin ini tidak akan mengeluarkan keringat, sehingga tidak akan terjadi bau keringat seperti itu, karena keringatnya saja belum muncul ke permukaan, jadi bakteri itu tidak akan memakan keringat-keringat tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.